Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, Miss Elvi. Hari ini kita akan belajar tentang statistika. Sebelum belajar, silahkan berdoa dalam hati masing-masing ya, agar Tuhan menolong kita semua untuk diberi hikmat kepintaran sehingga mudah memahami pelajaran yang akan kita pelajari pada saat ini. Statistika. Kalau misalnya di sini ada data seperti ini, apa yang kalian pikirkan? Di sini ada katanya ekonomi Indonesia 2019 tumbuh 5,02%, dan perekonomian Indonesia tahun 2019 diukur bla 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 bla, berita tentang pertumbuhan ekonomi. Lalu di sini ada sebuah diagram. Apa yang kalian pikirkan ketika melihat diagram ini? Di sini ada 10,1% ini untuk bendera negara mana? Ini adalah diagram lingkaran untuk penggemar musik K-pop di dunia. Ternyata Indonesia itu 9,9% dari seluruh dunia itu adalah penduduk Indonesia yang menyenangi musik K-pop. Ya, di sini. Nah, ini adalah mungkin yang tidak menyukainya ya. Ternyata kalau kita perbandingannya, ini banyak sekali yang sangat menyukai musik K-pop di seluruh dunia ya. Terus kalau misalnya kalian lihat ini data 5 tahun terakhir, di sini isinya produksi, luas panen, produktivitas padi di Indonesia, luas panen padi, artinya di sini berita atau info tentang produksi panen padi di Indonesia. Nah, dari yang tadi Miss tunjukkan ini, data 3 buah contoh data ini adalah pekerjaan daripada statistika ya, atau hasil daripada statistika. Nah, ini akan kita pelajari. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana mengenal statistika dan bagaimana tentang penyajian data. Nanti statistika ini Miss buat dalam 2 kali pertemuan. Nanti pertemuan berikutnya tentang ukuran pemusatan dan ukuran pencarian. Statistika itu apa? Statistika itu adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang cara mengumpulkan data, cara mengolah data, menyimpulkan data, dan menyajikan data ya. Jadi statistika itu adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang cara mengumpulkan data, lalu mengolah data, menyimpulkan data tersebut, dan menyajikan data. Oke. Nah, terus tadi di sini data, semuanya bicara tentang data. Data itu apa? Data itu adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Informasi ini bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Ya. Jadi misalnya kita mengamati tentang pertumbuhan sebuah tanaman, mulai dari biji sampai menjadi sebuah pohon sempurna. Nah, kalau dalam pengamatan, maka yang kita lihat itu adalah tanaman tersebut. Nah, dari pengamatan tersebut kita bisa mendapat data. Misalnya datanya adalah sebagai berikut, bahwa setiap waktu tertentu tinggi pohon atau tinggi tanaman tersebut bertambah, atau misalnya lingkar pohonnya semakin lama waktu maka semakin bertambah. Itu adalah berupa data ya. Nah, berdasarkan jenisnya data dikelompokkan menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Apakah itu data kualitatif? Data kualitatif itu adalah data yang menunjukkan sifat atau keadaan objek tersebut ya. Jadi data kualitatif ini adalah data yang diperoleh bukan dengan mengukur,
tapi memang udah bawaannya ya. Sedangkan data kuantitatif itu adalah data yang didapat dengan cara melakukan pengukuran ya. Jadi bedanya data kualitatif dengan data kuantitatif, data kualitatif didapat dengan tidak mengukur, misalnya bertanya ya atau melihat ya. Tapi kalau data kuantitatif itu adalah data yang didapat dengan cara mengukur, misalnya menentukan tinggi badan, menentukan atau mengukur panjang sebuah benda seperti itu. Jadi kalau data kualitatif itu contohnya seperti ini, nama, alamat, nomor telepon ya, dan lain-lain. Walaupun nomor telepon itu berupa angka, tapi dia termasuk data kualitatif karena nomor telepon didapat bukan dengan cara mengukur. Contoh data kuantitatif itu adalah misalnya tinggi badan, berat badan ya. Itu adalah data yang didapat dengan cara mengukur. Misalnya kamu sudah paham tentang membedakan data kualitatif dan data kuantitatif. Berikutnya, tadi semuanya tentang data. Untuk mengumpulkan dan mengolah data, kita perlu objek yang mau diamati. Ya, misalnya kita mengumpulkan data tentang nilai tentang nilai matematika siswa SMP di Tangerang Selatan. Maka di sini kita perlu objek. Objeknya apa? Ya, nilai matematika siswa SMP di Tangerang Selatan. Kalau kita mengamati tentang pertumbuhan pohon kacang, mulai dari biji, kecambah, sampai pohon sempurna, maka objek yang kita amati itu adalah benih kacang tersebut sampai menjadi pohon sempurna. Kalau kita mencari data tentang atau mengumpulkan data tentang seorang tokoh terkenal, seseorang tokoh yang kita kagumi, maka kita mencari informasi tentang orang tersebut. Nah, yang menjadi objek penelitian kita di situ adalah tokoh terkenal tersebut, ya. Objek ini dibedakan menjadi dua, yaitu populasi dan sampel. Apa itu populasi? Apa itu sampel? Populasi itu adalah merupakan keseluruhan objek yang menjadi sumber data penelitian, ya, keseluruhan. Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat menggambarkan atau mewakili daripada sifat daripada populasi yang menjadi objek penelitian. Di sini misalnya ngasih contoh, misalnya kalau kamu bikin teh manis, ya, bikin teh manis, terus 1 gelas. Nah, yang menjadi populasi di situ adalah teh manis 1 gelas. Nah, ketika kamu mencoba rasa teh manis itu dengan sendok, maka 1 sendok teh manis itulah yang disebut dengan sampel. Yang menjadi populasinya adalah 1 gelas teh manis, sedangkan sampel yang benar-benar kamu pakai untuk menjadi percobaan itu adalah 1 sendok teh manis tersebut. Nah, berikutnya Miss akan coba buat perbandingan antara populasi dan sampel sehingga kamu lebih mudah untuk memahaminya. Contohnya seperti ini. Ketika kita meneliti tentang kadar logam, misalkan ada judul penelitian tentang menentukan kadar logam berat pada air Sungai Ciliwung, maka yang menjadi populasi di situ adalah seluruh air Sungai Ciliwung. Nah, kan untuk menelitinya nggak mungkin seluruh air Sungai Ciliwung ini disedot terus dibawa ke laboratorium, nggak mungkin kan? Karena itu diambillah sebagian daripada air Sungai Ciliwung ini yang benar-benar dipakai untuk diteliti. Misalnya diambil beberapa mili atau beberapa liter. Nah, kalau Miss di sini ambilnya seperti ini. Miss ambil dari 3 tempat yang berbeda. Misalnya Miss ambil dari hulu 1 gelas, dari tengah 1 gelas, dari hilir 1 gelas. Nah,
Sehingga dengan ambil dari beberapa tempat yang berbeda, sehingga nanti ketika kita sudah hitung hasil daripada rata-rata kadar logam beratnya, maka hasil penelitian kita itu benar-benar sudah menggambarkan dari keadaan atau kadar logam berat air Sungai Ciliwung seluruhnya. Lalu misalnya kalau kita penelitiannya tentang nilai matematika seluruh siswa SMP di Serpong, maka yang menjadi populasi di sini adalah seluruh siswa SMP di Serpong. Lalu yang menjadi sampelnya adalah sebagian siswa dari beberapa sekolah yang dianggap mewakili. Nah, misalnya di Serpong itu siswa SMP-nya ada berapa ribu, itu nggak semuanya ditanyain, maka diambillah beberapa sekolah. Nah, misalnya di Kecamatan Serpong Utara, nah itu ada beberapa sekolah. Nah, nggak semua sekolah yang diambil. Dari semua sekolah yang ada di Serpong Utara, itu mungkin diambil hanya 5 sekolah. Nah, misalnya sekolah A terpilih. Nah, sekolah A itu seluruh siswanya misalnya ada 300 orang. Itu nggak semuanya dipakai untuk penelitian. Diambil beberapa siswa dari tiap kelas untuk dipakai sebagai penelitian. Nilai matematikanya diambil sehingga untuk diperhitungkan. Itulah sampel dan populasi. Ya, kamu sudah bisa membedakannya. Nah, tadi data udah terkumpul, ya. Data yang sudah terkumpul itu selanjutnya kita susun dan disajikan. Jadi data yang kita catat itu bukan seperti itu aja selesai. Itu harus disusun rapi, lalu disajikan agar orang atau pembaca ketika membaca hasil penelitian kita itu mudah untuk memahami dan mengerti maksud dan tujuan penelitian kita, ya. Penyajian data ini bertujuan untuk menyederhanakan bentuk dan jumlah data sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca. Gas ya. Ada 2 cara untuk menyajikan data. Kita bisa menyajikan data itu dalam bentuk tabel atau diagram, ya. Boleh juga dua-duanya kalau emang dibutuhkan, ya. Nah, apa itu tabel, apa itu diagram? Nah, tabel itu di sini ada 2 macam, yaitu tabel frekuensi dan tabel turus tali. Tabel frekuensi itu juga ada 2, yaitu tabel frekuensi data tunggal, lalu tabel frekuensi untuk data berkelompok, ya. Diagram yang kita akan pelajari ada 4, yaitu diagram gambar atau piktogram, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Nanti misalkan kasih contoh-contoh sehingga kamu lebih mudah memahami apa itu tabel, apa itu diagram, apa itu tabel frekuensi, apa itu turus tali. Oke ya, tetap semangat, lanjut terus. Nah, di sini ada contoh tabel yang menggunakan turus atau tali. Nah, turus itu artinya nih, ya, tali atau garis-garis. Nah, kalau kalian melihat tabel turus tali ini, apa yang kamu pikirkan? Di sini ada 3, nih ada 3 kolom ya, nilai, turus, terus frekuensi atau banyak siswa. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa 4 garis ini menunjukkan frekuensi dari siswa yang mendapat nilai 3. Ternyata siswa yang mendapat nilai 3 itu ada 4 orang. Sesuai, jadi turus dengan frekuensinya ini harus sama. Ya. Jadi di sini 5, kalau di sini ada 5 garisnya, berarti frekuensinya 5. Nilai 6 ada berapa orang? Kalau dilihat dari turus talinya, di sini ada, kamu hitung sendiri, di sini ada 13, maka frekuensinya adalah 13. Artinya ada 13 siswa yang memiliki nilai 6. Paham ya? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang tabel frekuensi data tunggal. Tadi tabel frekuensi kan ada 2. Tabel frekuensi data tunggal, tabel frekuensi data berkelompok. Nah, sekarang tabel frekuensi data tunggal. Tabel frekuensi data tunggal itu biasanya dipakai untuk data yang tidak terlalu besar, ya, atau tidak terlalu banyak.
ya, tidak terlalu banyak datanya. Nah, di sini ini adalah sebuah data. Nilai ulangan matematika siswa kelas 8 SMP Teknosa. Nah, ini ada 40 datum. Ya, apa sih datum? Datum itu adalah isi dari data. Seperti misalkan kalau formulir pendaftaran sekolah. Nah, kamu tentu mengisinya tuh satu lembar itu namanya disebut dengan data formulir. Tapi di dalam formulir itu ada isian nama, alamat, tempat tanggal lahir, nomor telepon, dan lain sebagainya. Juga ada foto kamu. Nah, alamat, nomor telepon, nama, ya, foto itu adalah datum. Nah, di sini data itu apa? Ya ini data nilai ulangan matematika siswa kelas 8 SMP Teknosa. Ada 40 datum. Jadi 8 itu datum, 5 itu datum, 9 itu datum, dan semuanya. Ya. Lalu dari datum ini kita bisa melihat bahwa range-nya itu tidak terlalu besar. Apa itu range? Range itu adalah selisih nilai terbesar dengan terkecil atau selisih data terbesar dengan data terkecil. Di sini kamu bisa lihat bahwa 10 adalah merupakan data terbesar, sedangkan 3 adalah merupakan data terkecil. Sehingga kita bisa tahu bahwa range-nya adalah 7 ya. Jadi tidak terlalu besar range-nya, juga datumnya tidak terlalu banyak, maka kita memilih menggunakan tabel frekuensi data tunggal. Nah, seandainya ini kita mau sajikan ke dalam sebuah tabel frekuensi data tunggal, bagaimana? Maka di sini perlu kita buat sebuah kolom, sebuah tabel yang memiliki 2 kolom. Cukup kolom nilai dan kolom frekuensi. Ya. Jadi kalau yang memiliki nilai 3 ada berapa orang? Maka kita akan sisir. Di sini 3-nya ada berapa? 1. Maka kita tulis frekuensinya 1. Lalu kita lanjut lagi nilai 4. Nilai 4 ada berapa? Kita hitung lagi, sisir lagi. 1, 2, 3. Ada lagi enggak? Kita dapatnya 3. Maka kita masukkan ke dalam tabel frekuensinya itu adalah 3. Begitu seterusnya. Lalu misalnya 8. 8 ada berapa? Kita sisir lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata 8 ada 5. Nah, kita tulis nilai 8 itu pada kolom frekuensi adalah 5. Paham ya? Jadi ini disebut dengan tabel frekuensi data tunggal. Nah, berikutnya kita akan mengenal tentang tabel frekuensi data berkelompok. Nah, ada kalanya kita harus menyusun tabel dari data yang cukup banyak. Jadi tabel frekuensi data berkelompok ini dipakai jika data yang kita peroleh itu banyak atau sangat banyak, ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada data nilai matematika 80 siswa kelas 8 suatu SMP, ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini nilai terbesarnya itu adalah 99. Lalu nilai terkecilnya itu adalah 31. Nah, kita bisa menghitung range-nya. Range-nya itu adalah 68, didapat dari mengurangi datum terbesar dengan datum terkecil. Nah, range-nya sangat besar dan datumnya sangat banyak. Maka disarankan kita menggunakan tabel frekuensi data berkelompok. Seandainya data seperti ini, yang banyak ini kita masukkan, kita sajikan ke dalam data dalam tabel frekuensi data tunggal. Nah, ini tentu akan sangat panjang. Kita akan mulai dari 31, 32, 33, 34, 35 sampai 99. Tentu memakan tempat yang sangat banyak dan tidak efisien. Jadi kalau untuk sebuah data yang sangat banyak, terus range-nya sangat besar, maka disarankan menggunakan tabel frekuensi data berkelompok. Nah, bagaimana kita menyajikan sebuah tabel frekuensi data berkelompok? Sama seperti tabel frekuensi data tunggal, itu kita memakai 2 kolom seperti ini, ya.
Nah, kolom nilai dan kolom frekuensi. Cuma kalau tadi di tab data humble tunggal, frekuensi data tunggal itu nilainya ya 3, 4, 5 berurutan seperti ini. Tapi ketika kita sajikan dalam tabel frekuensi data berkelompok, ini kita bikinnya bukan 31, 32, 33, enggak. Kita bikin kelompoknya. Nah, nanti menentukan kelompoknya itu kita tergantung dari hasil range dari range ini. Misalnya kita mau bikin jadi ada berapa kelompok gitu, misalkan mau jadi 7 kelompok. Nah, ini kita bagi 7. Nanti kita dapat intervalnya, ya. Interval itu apa? Nah, nih, dari 31 ke 40 itu ada intervalnya, nambah 9, ya. Nah, di sini tadi dari data mentah ini kita mulai dari nilai yang terkecil 31, ya, 31. Maka kita mulai 31 sampai 40, lalu 41 sampai 50. Artinya kelas yang golongan yang memiliki nilai 31 sampai 40 itu ada berapa orang. Lalu golongan yang memiliki nilai 41 sampai 50 itu ada berapa orang. Yang golongan yang memiliki nilai 61 sampai 70 itu ada berapa orang. Golongan yang memiliki nilai 81 sampai 90 itu ada berapa orang. Nah, ini didapat dari mana frekuensinya? Didapat, maka kita sisir, ya. Dari 31 sampai 40 itu benar nggak ada 2, maka kita perhatikan di sini. Tadi kita patokannya adalah 31 sampai 40. Maka di sini kita cari yang 31, mana 31 sampai 40, nanti kita langsung coret, ya. Biar enggak berulang. Nah, ini 38, 1, ya. Misalnya ini mau pakai misalnya tadi 31, 38 tuh, nggak bisa ya. Oke, 38 tandain aja 38. Terus mana lagi? Nih 2, udah cuma 2. Maka di sini kita tulis frekuensinya 2. Misalnya nilai kita mau cari berapa orang sih, berapa siswa sih yang memiliki nilai pada interval pada golongan atau kelas 51 sampai 60, maka kita sisir lagi 51 sampai 60, diingat ya. Nah, di sini 1 enggak ada. Nih 1 ini enggak 51 ya sampai 60. 1 terus 2 lagi, ayo sambil sama-sama lihat. 3 terus lagi 4, ayo 51 sampai 60, 5. Benar nggak 5? Nah, benar ada 5 ya, seperti itu ya. Ini kamu buat kelasnya nih harus sama intervalnya ya, jaraknya harus sama. Kalau sini nambah 9, di sini juga harus nambah 9. Kan nilai kita dari 31 sampai 99. Oke ya. Nah, kita juga boleh bikin ini 30 apa. Ya, karena ini juga ditambahin 1. Ya, walaupun di sini nggak ada nilai 30, biar bagus, maka kita tambah nih 30. Walaupun jadinya di sini nambah 10, di sini nambah 9. Oke, ya. Nggak ada yang salah selama kita memahami data ini tidak melenceng daripada maksud dan tujuan. Lalu frekuensi ini didapat dengan cara seperti tadi, mengisir data ini ya. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang diagram. Tadi diagram itu ada apa aja? Diagram itu ada 4, piktogram, diagram garis, batang, dan lingkaran. Yang pertama kita akan belajar tentang diagram gambar atau piktogram. Diagram gambar atau piktogram itu adalah bagan yang menampilkan data dalam bentuk gambar. Jadi kalau kita meneliti tentang produksi mobil Indonesia, maka gambar yang kita pakai adalah gambar mobil. Kalau kita meneliti tentang jumlah penduduk Indonesia, maka yang kita pakai adalah gambar penduduk atau gambar manusia, gambar orang. Contoh soalnya seperti ini. Jumlah penduduk suatu kecamatan adalah sebagai berikut. Didapat data Kelurahan A itu ada 800 orang penduduknya. Kelurahan B itu ada 650 dan seterusnya. Perintahnya adalah sajikan data tersebut ke dalam bentuk
piktogram. Nah, karena kita meneliti tentang jumlah penduduk, maka lambang yang kita pakai itu adalah lambang orang manusia seperti ini. Ini sudah buat. Nah, kalau di sini gambarnya ada jumlah penduduk kota A, kelurahan A itu adalah 800 orang, maka kita nggak perlu membuat gambar orangnya itu ada 800. Maka kita sederhanakan, kita buat bahwa satu gambar manusia ini itu mewakili dari 100 orang. Artinya kita membacanya satu gambar manusia ini sama dengan 100. Berarti dari sini kita bisa lihat kalau penduduk kota kelurahan A itu ada 800. Nah, satu gambar ini adalah sama dengan 100, maka ada berapa gambar yang kita buat? 800 dibagi 108, maka kita buat 8 gambar manusia. Nah, terus kalau penduduk kelurahan B ada 650 dibagi 100 6,5, maka gambar manusianya ada 6,5, ada satu yang setengah, seperti itu ya. Paham ya? Berikutnya adalah diagram batang. Nah, diagram batang ini biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk kategori, ya, kelompok-kelompok. Misalnya, ketika kita meneliti tentang perolehan suara tiap-tiap partai, itu kan kelompok ya, partai A, partai B, partai C. Maka itu diagram yang dipakai adalah diagram batang. Lebih mudah pembaca untuk memahami, semakin tinggi batangnya, semakin panjang batangnya, maka itu menunjukkan bahwa perolehan suaranya semakin banyak. Demikian juga sebaliknya. Nah, dalam membuat diagram batang itu diperlukan dua buah sumbu, yaitu sumbu datar dan sumbu tegak. Sama seperti kita ketika menggambar diagram kartesius, ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, diagram batang ini juga ada dua macam, yaitu diagram batang vertikal dan diagram batang horizontal. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut seperti bawah ini. Diketahui data suhu minimum dan suhu maksimum sebuah kota ABCDE ada sebagai berikut. Jadi data sudah disajikan ke dalam sebuah tabel frekuensi data tunggal, ya. Nah, di sini dari tabel ini kita bisa membaca bahwa suhu minimum kota A itu 10 derajat, suhu maksimumnya 25. Nah, perintahnya adalah sajikan data minimum dalam diagram vertikal dan suhu minimum dalam diagram horizontal. Maka kita buat seperti ini, ya. Ini diagram vertikal. Disebut dengan diagram vertikal adalah ketika batangnya itu atau balok-baloknya ini adalah menuju ke atas. Sedangkan disebut dengan diagram batang horizontal ini karena balok atau batangnya itu adalah mendatar, horizontal. Nah, kalau kita perhatikan kembali tabel frekuensi ini, nah, yang manakah kita letakkan di sumbu X, yang manakah yang letakkan di sumbu Y? Nah, kota A ini tidak akan berubah, tapi suhu ini bisa berubah. Karena itu untuk yang tidak berubah, ini disebut dengan variabel tetap. Untuk variabel tetap, pada diagram batang vertikal itu diletakkan pada sumbu X. Sedangkan pada diagram batang horizontal, variabel tetapnya diletakkan di sumbu Y. Lalu nilai atau frekuensi suhu, misalkan ini data suhu minimumnya, ini kan bisa berubah-berubah. Ini disebut dengan variabel bergantung. Yang berubah-berubah ini diletakkan pada sumbu Y untuk diagram batang vertikal. Sedangkan untuk diagram batang horizontal itu frekuensinya atau suhunya itu diletakkan pada sumbu X, ya. Yang paling sering dipakai itu ini karena lebih enak melihatnya daripada ini, ya, daripada yang horizontal. Lebih mudah kita melihatnya, itu memahaminya ketika menggunakan diagram batang vertikal. Paham ya? Selanjutnya adalah tentang diagram garis. Tadi kalau diagram batang adalah dipakai untuk ketika kita meneliti yang berhubungan dengan kategori atau kelompok-kelompok. Sedangkan untuk diagram garis seperti ini, itu biasanya diagram ini dipakai ketika kita hendak menyajikan data yang berkesinambungan
atau berkala. Contohnya seperti ini. Ketika kita meneliti tentang perkembangan sebuah pohon atau sebuah objek, maka itu kan berkelanjutan. Maka diagram yang tepat untuk itu adalah diagram garis. Contoh lainnya misalnya ketika kita mengamati tentang pertumbuhan berat badan seorang bayi dari umur 1 bulan sampai 12 bulan. Maka di sini diagram yang tepat kita pakai itu adalah diagram garis karena datanya itu berkelanjutan, berkesinambungan. Nah, sama seperti diagram batang, dalam diagram garis itu juga memerlukan dua sumbu, ada sumbu tegak dan sumbu datar atau sumbu X dan sumbu Y. Oke ya. Yang kedua sumbu tersebut saling berpotongan. Untuk lebih memahaminya, kita perhatikan contoh berikut ini. Diketahui data jumlah TV berwarna yang terjual toko elektronik seperti ini pada tahun 2006. Nah, di sini ada baris bulan dan ada baris frekuensi atau jumlah TV. Dari tabel frekuensi ini kita mengetahui bahwa pada bulan Januari itu terjual 20 unit. Pada bulan Mei itu terjual televisi sebanyak 15 unit. Nah, perintahnya adalah sajikan data tersebut dalam bentuk diagram garis. Nah, maka kita buat di sini sama seperti diagram batang tadi. Pada sumbu X atau pada sumbu datar itu kita masukkan data tentang bulan atau disebut dengan di bulan ini diletakkan pada sumbu S karena bulan ini tidak berubah atau dia merupakan variabel tetap. Sedangkan frekuensi atau jumlah TV ini merupakan variabel bergantung sehingga kita letakkan pada sumbu Y ya. Jadi semua tadi data pada tabel frekuensi ini kita letakkan, kita masukkan ke dalam diagram garis. Lalu setiap titik-titiknya misalnya di sini Januari 20, maka kita buat Januari 20, kita buat titiknya. Terus Februari 15, lalu kita masukkan Februari, terus ini 15, kita buat titiknya. Nanti titik-titiknya ini kita hubungin dengan garis, maka akan menghasilkan sebuah garis ya. Nah, dari diagram garis ini kita akan bisa menyimpulkan bahwa ternyata dari bulan Januari sampai April itu penurunannya besar sekali untuk penjualan televisi berwarna. Kenapa nih ya bisa turun? Nah, dari kenapa bisa turun ini, maka dibuatlah strategi agar dengan harapan akan naik. Maka dikasih diskon, akan dikasih iklan-iklan yang banyak sehingga orang tertarik membelinya. Nah, sehingga pada bulan April sampai Juni itu terjadi peningkatan penjualan. Atau bisa juga disimpulkan di sini, oh ternyata pada bulan Desember itu terjadi penjualan terbesar. Kenapa? Ya mungkin pada akhir tahun orang banyak memiliki uang. Banyak sekali diskon-diskon besar pada akhir tahun sehingga orang banyak membeli televisi. Ya. Yang terakhir adalah tentang diagram lingkaran. Diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menunjukkan perbandingan suatu data terhadap keseluruhan. Seluruh itu dalam sebuah lingkaran itu dianggap sebagai 100% atau 360 derajat. Jadi perbandingan ya. Untuk diagram lingkaran itu biasanya dinyatakan dalam derajat sehingga kita untuk membagi-baginya kita harus menentukan besar sudut pusatnya. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Tadi datanya seperti ini, contohnya seperti ini. Diketahui data warna yang disukai dari 40 anak usia 12 sampai 15 tahun. Ternyata dari 40 anak tersebut, itu yang menyukai warna putih itu ada 10 orang, yang menyukai warna biru ada 8 orang. Perintahnya adalah sajikan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran. Maka kita harus membuat besar sudut pusatnya, menghitung dulu. Sudut pusatnya ada berapa derajat. Nah, tadi di sini yang putih ada 10 orang. Maka kita buat berapa derajat? 10 per 40 dikali 360 dapat 90 derajat. Inilah sudut pusatnya. Berikutnya sama juga seperti misalnya biru. Biru ada 8 orang. Maka kita buat biru 8 per 40 dikali 360 dapat 70 derajat. Nah, kita sudah dapat sudut-sudut pusatnya daripada juring-juring yang akan kita gambar. Maka ini kita letakkan atau kita buat gambarnya dengan menggunakan busur. Pertama kita buat dulu yang putih, baru merah muda. Nah, besar derajatnya ini harus sama, maka kita perlu menggunakan busur, ya.
Nah, setelah itu kita buat kategori-kategorinya. Sehingga dari keseluruhan ini, dari 360 derajat ini, kita bisa tahu bahwa yang putih itu ada 90 derajat atau 1/4-nya. Nah, ini yang hijau ada berapa? 1/8 dari seluruhnya. Atau berapa persen? Bagaimana menentukan persennya? Maka kamu tinggal kali ini dengan kamu ganti 360 dengan 100%. Ya, paham ya? Makanya misalkan kalau ini 10/40 kali 100%, 25%, maka yang putih ada 25%. Oke, nah misalnya di sini yang kuning ada 45 derajat. Mana yang kuning? Kuning ada 45 derajat. Berapa persen itu? 45/360 dikali 100%. Atau bisa juga kamu langsung ini aja, 5/40 dikali 100%. Ya. Nanti dapat dia persentasenya ya. Nah, demikianlah tentang pelajaran kita hari ini. Kalau kamu kurang paham, diulang-ulang terus sampai paham. Lalu nanti terus pantengin Google Classroom-nya, karena di situ kita akan ada penilaian atau latihan soal ya. Nah, nih don't forget ya to click like and subscribe. Kliknya ini nih yang biru, terus yang subscribe. Tujuannya apa? Biar kamu bisa dapat info ketika Miss mengupload lagi tentang materi pelajaran yang untuk kamu butuhkan. Tetap semangat, walaupun di rumah saja, belajarnya nggak boleh lupa. Lalu kamu jangan lupa bantu orang tua, biar orang tuanya bahagia, biar sehat. Miss mau bagi satu ayat dari Filipi 4 ayat 13, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi andalkan Tuhan dalam segala sesuatunya, walaupun corona sangat menakutkan, tapi Tuhan Yesus sangat baik pada kita. Amin. Terima kasih, tetap semangat, tetap bahagia, salam sehat. God bless you.